Ya, saya akan coba untuk membahas tugas yang minggu lalu, ya, latihan apa itu aljabar relasional minggu lalu ya, ada 8 soal. Kita akan bahas sebentar, kemudian nanti langsung kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang normalisasi. Oke, saya langsung share screen ya. Ini sudah saya record, jadi nanti ada rekamannya untuk saya share ke Anda. Oke ya, sudah kelihatan di layar Anda masing-masing, mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, yang Anda lihat sekarang ini adalah ini soal yang sudah saya share di penugasan minggu lalu ya. Ini kita punya tiga relasi ya, tiga relasi tabel, betul ya. Ada movie, ada rating, ada reviewer ya. Jadi kita punya tiga relasi tabel. Kalau kita lihat keterhubungannya jelas bahwa antara ketiga tabel ini saling berhubungan. Betul ya? Oke, tabel movie dengan tabel rating itu akan terhubung berdasarkan MID. Betul ya? Berdasarkan MID. Kemudian tabel rating dengan tabel reviewer itu akan terkoneksi melalui RID. Ya, jadi ini saling berhubungan ya, sudah berhubungan, artinya sudah menjadi satu relasi. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan rating dari film, gitu, saudara ya. Rating dari film. Jadi ada movie ID, gitu ya, ada rating ID, ada reviewer ID. Ya, reviewer ID, sorry ya, di rating ID sebetulnya ya, reviewer ya reviewernya. Nah, kemudian dari tabel ini Anda diminta untuk menuliskan persamaan aljabar relasinya. Ya, Anda diminta untuk menuliskan persamaan aljabar relasinya. Yang pertama, ya, tuliskan aljabar relasional untuk menampilkan judul film dan director. Setiap aljabar relasional yang Anda bentuk itu nggak lepas dari projection dan selection. Betul ya? Projection dan selection. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas tentang join. Menggunakan apa? Menggunakan Cartesian product ya. Menggunakan Cartesian product dan beberapa perintah yang lain. Nah, yang kita akan coba lihat sekarang adalah yang pertama ya, soal yang pertama Anda diminta untuk menampilkan judul film dan director. Nah, karena ini hanya berasal dari satu tabel, dari tabel movie, ya, judul tabel dan director, judul tabel itu fieldnya title, lalu nama director judulnya director, jelas ya, maka Anda akan membuat perintahnya adalah projection, ya, lambangnya P, betul ya. Ini ada projection, kemudian apa nih? Title ya, projection, title, dan director ya. Title, director dari tabel movie. Oke. Dari tabel movie ya. Jadi projection, title, director dari tabel movie. Oke, paham ya? Di jawaban pertama saya kira nggak ada masalah. Ya, silakan nanti dicocokkan dengan jawaban Anda ya. Jawaban yang sudah masuk, sebagian sudah saya koreksi ya, belum semua. Sebagian sudah saya koreksi, nanti akan saya koreksi semua jawabannya, dan ada nilai yang muncul ya dari jawaban Anda ya. Yang tidak mengumpulkan ya otomatis nggak ada nilai untuk tugas ini. Kemudian tuliskan aljabar rasional untuk mendapatkan judul film yang dibuat. Ya, gampang ya. Gampang, ini Anda tinggal menambahkan apa? Ya, ini nggak ada direkturnya lah, hampir sama. Tinggal menambahkan, ya, ini yang saya blok, selection ya. Oke, selection menggunakan lambang ini ya. Oke, kemudian year 1939 dari tabel movie. Jadi ini yang ditambahkan. Ya, dengan menambahkan selection year sama dengan 1939, otomatis kita akan mendapatkan judul film yang dibuat tahun 1939 dari tabel movie, masih dari tabel movie yang satu. Oke, kemudian nambah lagi ya.
Mendapatkan film dan tahun pembuatan ya hanya kutak-atik sedikit. Tadi title director, yang kedua title-nya saja dengan selection. Yang ketiga ada title dengan tahun pembuatan, yang direkturnya Steven Spielberg. Anda tinggal menambahkan selection sama dengan Steven Spielberg dengan tanda petik karena dia teks dari tabel movie. Baik, dari nomor 1, 2, 3 barangkali ada jawaban dulu. Ada pertanyaan dulu. Silakan. Mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang sudah saya jelaskan ini. Jadi yang pertama tadi masih gampang ya, 1, 2, 3 masih gampang lah. Jadi nggak ada masalah ya, belum ada join atau Cartesian produknya. Baik, paham ya? Nah sekarang nomor 4, kita perhatikan dulu nomor 4. Nomor 4 ini ada permintaan dari soal untuk menampilkan atau mendapatkan judul yang stars ratingnya 4 atau 5. Yang diminta judul film, hati-hati. Yang diminta selection judul film. Tapi judul film yang star ratingnya 4 atau 5. Nah, kita melihat bahwa di star rating, di tabel rating, itu nggak ada judul film. Dia hanya stars ratingnya aja kan. 2, 4, 3, 5 gitu kan. Nah, yang diminta adalah 4 atau 5. Artinya ini ya. Jadi yang star ratingnya 4 itu contoh misalkan. Yang MID-nya 106. Kemudian MID-nya berapa lagi nih? 108. Lalu 108 ya. Ini ada kan? Kemudian 106. Ya, nah ini yang diminta dimunculkan. Tapi judul filmnya yang diminta muncul. Nah, karena yang diminta tidak ada dalam satu tabel, judulnya di tabel yang lain, syaratnya di tabel yang lain. Syaratnya di tabel rating, judulnya di tabel movie. Nah, saat inilah kita memerlukan yang namanya join menggunakan Cartesian product. Ini Cartesian produknya di sini, joinnya. Hati-hati, yang dijoinkan adalah movie and rating. Jangan salah ya, movie dan rating. Ini yang dijoinkan oleh Anda. Udah? Nah, kemudian ingat kalau Anda menggunakan natural join, maka ada apa? Movie, titik. Betul ya? MID sama dengan rating, titik, MID. Anda lihat di materi yang minggu lalu. Tapi kalau Anda akan menuliskan singkat, cukup seperti ini. Nah, kemudian diminta atau. Ini atau. Di dalam aljabar relasional, Anda dapat menuliskan atau dengan lambang V. Nah, ini atau. Kalau N kebalikannya, V kebalik itu N. Ya. Jadi kalau Anda nanti diminta untuk menampilkan dan atau, nah ini lambang OR ini. Ini lambang OR. Jelas ya? Lambang OR. Lambang N kebalikannya. Baik ya, sebagai tambahan, jadi kalau dalam soal ada diminta seperti itu, Anda sudah tahu simbol apa yang digunakan. Lah otomatis kita menggunakan selection nih, selection star sama dengan 4, or star sama dengan 5 dari Cartesian product movie and rating. Cukup jelas ya? Karena saya tahu ratingnya 4 atau 5 dari tabel rating, tapi yang dimunculkan, yang diminta adalah judulnya. Jadi kita kudu nyari nih ke movie. Berdasarkan kenapa nyarinya? Berdasarkan movie ID. Oke, nomor 4 ada pertanyaan dulu nomor 4. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi langsung aja. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Pak, maaf Pak, itu ada pertanyaan di chat Pak. Ya, silakan. Chat, ada ya. pertanyaan dari Dimas di chat Pak. Ya Pak, dari Dimas Pak, di chat Pak. Sorry ya, maaf, izin bertanya. Nomor 1 berarti nggak harus pakai simbol dan. Nah, lihat pertanyaannya dulu. Simbol dan itu hanya digunakan ya kalau itu dijadikan sebagai syarat. Nah, ini kan menampilkan judul film dan director. Ada syaratnya nggak? Ada syaratnya nggak? Tahunnya, sutradaranya? Syarat. Nggak ada syarat ya?
Kan diminta hanya pokoknya tampilkan title dan director. Kan ini dari satu tabel. Jadi Anda Oh, iya, Pak. munculkan title sama director, nggak ada syarat. Kalau syaratnya itu kalau gini, kalau misalkan syaratnya adalah yang tahun pembuatannya setelah tahun 60, sebelum tahun 80. Lah itu pakai dan. Itu ada syarat. Siap, Jelas Pak. ya? Ya, Pak. Oke, cukup jelas jawabannya? Baik, Pak. Oke, siap. Langsung ya. Sekarang kalau ada pertanyaan lagi silakan ya, direct aja langsung ya, nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 5 ya. Nomor 5. Tuliskan aljabar relasional mendapatkan judul film yang belum mendapatkan stars rating. Yang belum mendapatkan stars rating. Masih ingat kemarin kita punya statement apa? Judul film yang belum ada stars ratingnya. Pertanyaannya, apakah semua MID yang ada di tabel movie ini ada di tabel rating? Itu pertanyaannya. Saya ulangi ya. Apakah semua tabel, MID yang ada di tabel movie itu ada di tabel rating? Ada nggak? Ada nggak yang nggak ada? Nah gitu. Ada nggak? Ada Pak yang nggak ada. Berapa? MID berapa? Eh 102, Pak. 102 nggak ada. 105, Pak. 102, 105. Pak. Lah, itu yang diminta gitu. Ya, itu yang diminta oleh soal. Nah, itu yang diminta oleh soal. Oke, perintahnya berarti apa ya? Perintahnya pakai apa? Pakai selisih, Pak. Selisih, set difference. Artinya, Anda cari mana yang sama dari tabel rating, MID tabel rating, dan MID tabel movie. Betul ya? Yang samanya dieliminasi gitu. Jadi kita ketemu yang nggak samanya, sehingga jawabannya udah ya, tabel movie dikurangi tabel rating. Gitu. Nanti dia akan nyocokin mana yang sama nih. Yang sama, yang hilang gitu. Nah, itu set difference. Ini contoh kasusnya kayak begini, contoh kasusnya. Siapa mahasiswa yang belum ngambil KRS? Ini tabel ini tabel mahasiswa, ini tabel KRS. Di tabel mahasiswa pasti ada NIM, betul nggak? Betul ya? Di tabel KRS pasti ada NIM. Apakah semua mahasiswa udah ngambil KRS? Belum tentu. Mahasiswa yang ngambil KRS hanya mahasiswa yang NIM-nya ada di tabel KRS. Pakai lagi set difference. Gitu. Jelas ya? Saya punya tabel barang, saya punya tabel transaksi. Barang apa yang belum kejual? Nah, gitu. Sama set difference. Cukup jelas ya, Saudara ya? Oke, ada pertanyaan dulu ini lagu. Wah, daftar lagu. Ini daftar request. Lagu apa yang belum di-request? Set difference. Itu kira-kira kasusnya kayak begitu. Jadi kalau ada diminta gitu udah pasti pakai set different. Ya, induknya yang dikurangi, hati-hati. Ini induknya yang dikurangi. Induknya tabel apa induknya? Tabel movie ya. Ini tabel induknya dikurangi tabel transaksinya. Ini transaksi sebetulnya nih karena rating dia. Sama kayak tabel barang, tabel penjualan, tabel mahasiswa, tabel KRS. Ya kan? Ini tabel mahasiswa, ini tabel kelulusan. Lah yang udah lulus kan NIM-nya ada. Mana mahasiswa yang belum lulus? Contoh. Mana mahasiswa yang belum ikut sidang? Nah, itu pakai set difference. Baik. Cukup jelas pertanyaan, jawaban nomor 5 ya. Nah, ininya jelas ya. Jelas ya. Ini antara kalau Anda pengen melihat yang belum mendapatkan rating, ya. Nah, ini harusnya ada apa nih, Saudara? Ya.
kalau Anda mau pakai set difference, ini harus ada nggak? Sorry nih, ini kayaknya saya ke-delete. Ini harus ada nggak ini? Harus pakai Cartesian product nggak? Enggak, Pak. Enggak. Soalnya kan udah selisih Yang antara benar. tabel rating sama ininya, movie-nya. Tapi kan diminta title. Hati-hati. Oh iya, Pak, berarti pakai. Sorry ya. Oke ya. Kalau Jadi, saya sih ini, Pak, jadi yang nampilnya MID aja, Pak, kalau yang nggak pakai. oh ya, kalau yang Cartesian nampilnya product. MID aja nggak ada masalah. Sorry ya, ini ditambahin ya. Ini saya udah di PDF ini, jadi saya nggak bisa edit. Tambahin movie ya, rating ya. Ini kan kurungnya 3 nih. Nih, 1, 2, 3. Ya, ini tambahin ya. Oke, ditambahin nih. Kalau nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, movie ratingnya, title-nya nggak bisa dimunculkan ini nantinya. Sebetulnya sih secara prinsip ya, kalau secara prinsip sebetulnya bisa. Ya, ini dihilangkan nih bisa. Tapi kalau Anda menggunakan ini kan ini janggal juga nih. Ya, ini kemarin belum sempat ketik nih sama saya, movie rating. Cukup jelas ya, kalau MID-nya saja enggak apa-apa, boleh, enggak ada masalah. Ya, biar gampang ininya hilang. Gitu ya. Sebetulnya tanpa ini pun secara prinsip harusnya boleh gitu, harusnya boleh. Karena ratingnya tidak menjadi syarat gitu. Anda kan cuma menyamakan antara MID yang di movie dengan MID yang di rating. Tapi pembanding itu ya secara prinsip sebetulnya harus menggunakan Cartesian product. Gitu. Ya, jadi ini opsional ya. Kalau misalkan yang nggak ketulis ya dibenerin aja lah. Ya, tapi sebaiknya sih Anda tuliskan ini ya rating movie-nya. Cukup jelas ya. Jadi kalau di jawaban misalkan, "Aduh Pak ini kurang," dianggap bener aja. Ya, yang penting bagian ininya ini set different-nya kelihatan. Hati-hati ya, induk dikurangi transaksi ya. Baik. Yang nomor 6 juga sebetulnya nggak masalah ya, nomor 6 ya. Ini Anda melakukan apa namanya Cartesian product sampai 3 tabel, ngerti kan caranya ya. Yang penting nyambungnya kemana? Nyambungnya nggak salah ya. Movie ke rating lalu ke reviewer, hati-hati. Movie ke rating lalu ke reviewer. Jangan kebalik, jangan movie ke reviewer dulu nggak ada sambungnya. Hati-hati, movie, rating, reviewer. Pertanyaannya, kenapa harus 3 tabel dijoinkan? Yo, ada yang bisa jawab nggak? Saya munculin. Yang diminta apa nih, hati-hati, yang diminta adalah apa nih, mana? Nama reviewer, judul film, dan stars rating. Nama reviewer ini, ya, judul film di atas sama stars rating. Udah kelihatan. Berasal dari 3 tabel yang berbeda. Jadi karena berasal dari 3 tabel yang berbeda, udah jelas, pasti Anda menggunakan 3 join. Jelas ya? Tapi nggak boleh ketukar ya, movie sama rating, lalu ke live. Pak, ini nggak ada kurung tengah-tengah sini, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini ada edit nih, ini kurang 1 kurungnya nih. Nah, ya, atau ini dihilangin aja yang ini nih. Nah, set, tuh, hilangin ya. Boleh langsung 3 tabel. Yang penting nggak ketukar. Yang muncul apa? Name, title, stars. Udah, beres. Karena tidak ada apa? Tidak ada syarat. Ya, nggak ada syarat. Yang year-nya tahun berapa? Yang nama reviewernya siapa? Nggak ada. Gitu, ya. Jadi langsung aja. Nanti kalau di soal ujian ya agak rumit gitu. Ya, agak rumit dikit lah gitu. Kira-kira Anda rada mikir dulu. Baik. Oke ya, Pak, nomor 6. izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Itu kan yang terakhirnya tuh ada syarat ya film yang disutradarai oleh Steven Spielberg tuh, Pak. Mana yang tuh? Nomor 6. Oh iya, yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Sorry. Iya. Ya. Sorry ya, nomor 7. Baik. Berarti ada di mana? Berarti sebelum Cartesian product itu, Pak. Sebelum Cartesian product ditambahin dulu apa? Ini ya. Ditambahin selection. Oke, ya. Selection director sama dengan Steven Spielberg.
Oke, tambahin ya. Oke, good ya. Pak, Nomor ya, kalau silakan. pakainya MID nggak apa-apa, Pak? Jadi Kenapa? bukan director, pakainya MID-nya. Boleh. MID Boleh, Pak. boleh ya. Yang penting kan ini karena gini ya, karena kalau gini, hati-hati begini ya. Kalau Anda menggunakan MID, ya ini kalau Anda menggunakan MID, sorry. Steven Spielberg itu dia bikin movie-nya ada 2. Tuh. Jelas ya? Betul ya? Bikin movie-nya ada 2. Iya, Pak. Artinya, kalau Anda menggunakan MID, Anda harus pakai OR nantinya. MID 104 or MID 108. Kebayang nggak kalau dalam daftar ini yang punya Steven Spielberg-nya ada 10 judul? Berapa kali Anda Iya. menggunakan OR-nya? Iya, Pak. Berarti Oke, banyak. ya. Iya, jadi pakai cara singkatnya aja ya. Jadi biar apa namanya? Simple gitu maksudnya sih. Oke, jelas ya? Ya, thank you nih udah mengoreksi ya. Ini silakan. Lalu nomor 7 ya. Nomor 7 makanya gampang nih ya, nomor 7. Ya, ini nomor 7 tuh ini yang enggak anu ya kemarin. Oke ya, tuliskan algoritma dari judul film dan star rating dari film ya. Judul film ya. Ini ada name ya, sebetulnya name-nya nggak harus muncul nih. Name-nya diminta nggak sih name-nya? Ya, reviewer ya. Name-nya diminta nggak nih? Tuliskan untuk judul film dan star rating ya. Ini name-nya sebetulnya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa dimunculin aja lah. Dari film setelah tahun 80. Ada salah di mana? Ya. Di jawabannya. Nah, ada koreksi nih. Setelah tahun 80. Ya. Izin menjawab, Pak. Berarti Ya. dari ininya, Pak. Yang sama yang year tuh harusnya lebih Iya, dari, Lebih Pak. Yang sama dari dengan. ya. Ini hati-hati Iya. ya, kalau Anda pengen ini, kalau Anda sebetulnya gini, kalau ini pengen lengkap, ini ditambahkan, kalau pengen lengkap ya, pengen pakai natural join, year-nya ditambahin movie titik gitu. Jadi supaya kita tahu, oh ini adanya di tabel movie ya. Name-nya di tabel mana nih name-nya? Name-nya di tabel reviewer gitu ya. Kalau Anda pengen lengkap tuh nulisnya supaya Anda nggak bingung nih year nih dari tabel mana nih, name tabel mana. Yang penting ininya benar, movie rating reviewer. Nah, ininya benar nih yang penting. Ini nggak salah. Ini kan betul ya, ini kurung. Oke ya, ini sama dengannya diganti lebih dari. Karena kalau sama dengan yang tahun 80. Ya, setelah tahun 80 kan beda lagi ya, tahun 8 berapa nih? Tahun 82, 97 ya, ini yang muncul. Tapi belum tentu ada loh, hati-hati saudara. Kenapa? Karena kan yang di-review kan, belum tentu di tahun itu ada yang di-review oleh si siapa nih tadi? Chris Jackson gitu ya. Ini kan kalau Anda lihat yang Chris Jackson tuh yang RID 205 ya, RID 205 dia MID-nya MID berapa? Nah, ya jadi belum tentu ada nih sebetulnya sih. Jadi harus hati-hati kalau yang penting perintahnya ya. Kita nggak mengacu ke hasilnya karena kan ini kan diminta untuk pernyataan kan. Ya, kita nggak beda lagi kalau misalkan ada hasil yang dimunculkan Anda kasih persamaannya. Ya itu kudu dipahami dulu ya, tapi akan lebih mudah kalau kita tuliskan pernyataan persamaan aljabar relasionalnya seperti apa. Ya kira seperti itu. Oke ya. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin tanyakan dulu nih. 1 sampai 7 udah oke ya. Ya, dengan edit-edit ya sama-sama berpikir nih, ya biar Anda nggak ngantuk, cek mana jawaban. Yang nomor 8 sih gampang pisan ya, nomor 8 sih ya. Tuliskan apa sutradara dan tahun pembuatan dari film MID, gampang banget ya. Director, year, dan di satu tabel. Hanya tabel movie saja. Oke. Berarti udah selesai nih jawaban nomor 1 sampai nomor 8. Oke ya. Ini udah saya rekod ya, Saudara. Nanti saya munculkan di
YouTube ya. Nanti silakan Anda bisa akses rekamannya, nanti ini saya share. Baik. Mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan penjelasan ya dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu tentang aljabar relasional ya. Silakan nanti Anda utak-atik lagi ya, dibuka-buka lagi, cari contoh-contoh yang ada di Google ya, silakan untuk memperkaya wawasan. Oke ya, sudah 16 orang yang hadir sampai saat ini. Baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke ke materi yang ya minggu ini kita akan bahas ya, Saudara. Yaitu tentang relasi normalisasi ya. Tentang normalisasi. Oke. Sudah ada yang baca? Udah ada yang download atau belum? Udah ya? Oke. Udah download Pak, baca Udah juga ya? sekilas Pak. Oh ya, jangan sekilas dibacanya. Ya, jangan sekilas, berkilas-kilas gitu kalau ngebaca ya. Jangan cuma sekilas. Kalau sekilas set gitu ya, lihat cewek sekilas gitu kan. Ya, padahal ceweknya cantik banget, sekilas ngelihatnya jadi nggak kelihatan cantiknya karena sekilas gitu ya. Harus berkilas-kilas kalau melihat tuh ya. Baik ya, nanti silakan ya Dimas dibaca lagi ya, dilihat lagi. Teman-teman yang lain juga silakan di-download. Nanti videonya saya akan buat ya, Saudara, videonya saya akan buat. Video saya akan buat untuk melengkapi penjelasan hari ini ya, karena kalau langsung di Edmodo kayaknya panjang banget nih nanti ngejelasinnya. Jadi silakan nanti videonya akan saya jelaskan. Ya. Baik, dibaca aja ya, di Edmodo-nya dibaca, nanti pasti Anda akan ngerti lah. Yang namanya normalisasi, ya agak cepat aja lah ya, normalisasi. Kenapa sih harus dinormalisasi? Atau apa normalisasi itu? Ya, normalisasi itu satu teknik untuk mengorganize data. Ya, saya munculkan. Baik. Jadi normalisasi itu adalah sebuah sebuah teknik ya, mengorganize data ke dalam tabel. Ya, mengorganize data ke dalam tabel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Ya, memenuhi kebutuhan pemakai dalam satu organisasi. Jadi kalau Anda pengen bikin database gitu, ya kira-kira ada teknik ya, bagaimana sih supaya tabelnya memenuhi standar yang benar begitu ya. Salah satunya dengan normalisasi. Nah, ada definisi lain yaitu proses pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Jelas ya? Saya nggak mungkin membangun sebuah tabel yang berisi dengan data-data mahasiswa dan historinya dalam sebuah perguruan tinggi hanya dalam satu tabel. Sangat tidak mungkin. Akan terjadi anomali nanti namanya ya, anomali. Akan terdapat banyak anomali yang menyebabkan tabel itu jadi punya banyak kelemahan. Sehingga dibuatlah sistem relasi kayak tadi. Tadi kan Pak, kenapa sih Pak title-nya nggak munculin aja di rating judul filmnya? Lo kan sudah ada di tabel movie. Cukup kita taruh MID-nya saja, maka kita bisa tahu dari rating itu ngambil semua data dari satu film. Sutradaranya siapa, tahun pembuatannya tahun berapa. Saya nggak usah tuliskan semua, ngapain. Ya. Jelas ya? Next. Ini teorinya Yevcott dan teorinya Krohnke ya. Yang pertama, normalisasi dipakai bikin struktur relasi. Jelas ya? Struktur relasi. Ini penting banget nih. Dipakai untuk membuat struktur tabel dalam basis data, mengurangi kemubaziran data.
Jadi kemubaziran data tuh Anda udah nulisnya tapi nggak kepake. Mengulang-ulang data yang sama. Nama film, title-nya ditulis berulang-ulang di banyak tabel. Padahal saya cukup membuatnya di satu tabel, katakanlah. Dengan konsep relasi, saya bisa dapatkan itu. Title-nya dan sebagainya. Ya, terkadang dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel yang biasanya metodologi lain. Ya, ini kalau berhubungan dengan perangkat-perangkat lunak. Memberikan panduan yang membantu developer mencegah apa? Penciptaan struktur tabel yang kurang atau mengurangi ketidakefisienan. Banyak tabel yang tidak efisien, ya tidak efektif, strukturnya terlalu ribet, saudara. Padahal bisa dibuat lebih sederhana. Nah, ini salah satu dari teorinya IF Code ini. Nah, kalau Krohnke bicara proses mengubah relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah. Jadi gini ya, ini kalau orang dikumpulkan dalam satu ruangan, nih saudara ya, semua prodi dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian pengajarnya berbeda-beda, yang satu ngajar pengembangan diri, yang satu ngajar DKV, padahal anak TI. Ya, tapi mereka kudu dengerin. Itu tidak efektif. Maka dibuatlah tabel-tabel pemisah, dikelompokkan, satu-satu dikelompokkan. Mereka melakukan proses sendiri. Itu teorinya Krohnke. Nanti anomali itu ada 3 ya, kalau yang udah baca. Anomali ada 3, apa aja anomali itu? Ya. Ada yang sekilas, ada yang 2 kilas. Ada anomali itu ada anomali apa aja dalam tabel yang dikenal dalam normalisasi. Ya. Kelihatan belum pada baca nih ya. Waduh. Apa nih? Anomali apa aja? Ya. Tujuan normalisasi menghilangkan kerangkapan nggak data duplikasi ya, menghilangkan kompleksitas, mempermudah pemodifikasian. Ya, ini rada cepat aja nih. Udah? Awas. Data diuraikan bentuk tabel, selanjutnya dianalisis. Dilakukan pengujian. Nomor 2, perhatikan. Pada beberapa kondisi, apakah ada anomali? Apa nih? Ada apa aja anomali itu? Insert, delete sama update. 3 berarti ya. Ada 3 anomali. Ya, makanya jangan sekilas ngebacanya. Kalau sekilas ngebacanya nggak ketahuan. Ya. Dan mengakses retrieve. Anda ngambil tabel pada suatu basis data. Tapi logikanya anomali itu menghindari kesalahan insert, kesalahan delete, dan kesalahan update. Saya nggak harus ngupdate berulang-ulang. Ya. Tadi di tabel yang soal yang aljabar relasional itu masih banyak kelemahan. Itu kalau kita pakai teknik normalisasi itu bisa berkembang lagi tabelnya itu. Ya, berkembang jadi banyak tabel lagi sebetulnya itu. Ya kan? Oke, nah kalau terdapat kesulitan dari pengujian atau tabel yang diuji belum memenuhi syarat tertentu, maka tabel itu harus dipecah. Tuh. Ya, dipecah menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Itu sebetulnya proses dari normalisasi. Oke ya. Jadi kita menyederhanakan bentuk tabel sebetulnya. Sehingga pada saat nanti tabel itu diolah, diproses, ya tadi menghindari anomali itu. Ya, menghindari anomali. Baik ya, ini kita akan quit dulu sebentar, saudara. Quit dulu bentar. Oke ya, ini udah rada banyak nih ya. Bagian pertama kita hentikan dulu. Nanti kita akan masuk ke bagian yang kedua. Oke ya, ini saya hentikan dulu, nanti kita nyambung lagi. Tes.